Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel Mainin. Sesuai permintaan dari Mbak Google pada video sebelumnya, kali ini gua memutuskan untuk membahas sebuah anime bergenre thriller and mystery. Anime yang akan kita bahas kali ini berjudul Asulah. Anime yang akan kita bahas kali ini berjudul Oke, maaf sekali lagi ya. Anime yang akan kita bahas kali ini berjudul Ashura. Anime ini dirilis di tahun 2012 dan menceritakan tentang keadaan sebuah negeri yang mengalami paceklik panjang seperti di Bekasi sekarang ya. Dan membuat semua pertanian hancur sehingga orang-orang mengalami kemiskinan dan kelaparan parah. Dan karena kemiskinan, akhirnya mereka menjadi kanibalis untuk bertahan hidup. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian, kalau video ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu. Kalau sudah, saatnya kita lanjut. Film diawali dengan sebuah narasi dan diperlihatkan sebuah kota yang menjadi lautan api dan terlihat orang-orang berlarian. Dan terlihat dari atas bukit, seorang biksu yang sedang menarasikan kejadian tadi. Kemudian, scene berganti, terlihat sebuah tempat yang seperti kota mati dan terlihat banyak mayat yang sudah membusuk bergelimpangan di jalanan. Dan terlihat seorang wanita yang sedang mengandung tertatih-tatih berjalan. Dan di sebuah rumah reot, ternyata wanita tersebut melahirkan seorang anak. Dia melahirkan solo ya. Dan terdengarlah suara tangisan seorang anak laki-laki. Dan setelah melahirkan, terdengar suara anjing liar yang ingin menyerang bayinya. Dan sang ibu langsung menghajarnya dengan kapak yang berada di dekatnya. Sehingga anjing liar tersebut kabur dan membuat sang ibu tersenyum melihat anaknya yang selamat. Dan beberapa bulan kemudian, terlihat di negeri yang kering ini orang-orang berebut dan bertengkar hanya karena sedikit air. Dan sang ibu terlihat berjalan tertatih menggendong bayinya yang sudah mulai tumbuh sambil mengatakan, "Makan, makan, apapun itu." Dan bahkan saking laparnya, sang ibu memakan bangkai manusia yang dia temui di jalan. Dan membuat sang ibu dan si anak mengalami perubahan genetik ya. Salah satunya taring pada gigi mereka. Sampai suatu hari, sang ibu berpikiran untuk memakan anaknya sendiri. Yang kemudian dia tersadar dan akhirnya memilih pergi meninggalkan anaknya yang masih bayi di sebuah gubuk reot. Kemudian scene berganti, di mana 8 tahun kemudian, terlihat seorang anak sedang berjalan sambil membawa kapak. Anak ini adalah bayi yang sebelumnya ditinggalkan di gubuk. Di sini gue bakal sebut saja Ashura ya. Dan dia berjalan menuju sebuah desa. Dan di sebuah rumah di desa tersebut terlihat seorang ibu yang sedang memberikan sebagian ubi kepada anaknya untuk dimakan. Dan seorang ayah yang sakit-sakitan. Dan dari luar masuklah Ashura yang langsung membunuh keluarga tersebut. Dan kalian tahu untuk apa? Ya, untuk dimakan. Sampai akhirnya di negeri tersebut akhirnya turun hujan setelah bertahun-tahun kekeringan. Dan membuat orang-orang di negeri tersebut bahagia. Dan terlihat seorang biksu, yaitu biksu yang bernarasi di awal film, datang ke jembatan untuk berdoa dan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Yang mana di bawah jembatan tersebut ada Ashura. Dan Ashura langsung menghadang sang biksu untuk dibunuh. Namun sang biksu mampu menghindarinya dan mengalahkan Ashura. Kemudian sang biksu membawa Ashura ke goa untuk berlindung. Dan sang biksu memberikan Ashura makan dan mengajarkan Ashura berbicara. Ashura ini tidak bisa berbicara karena dari kecil tidak ada orang lain yang bersamanya. Karena dia ditinggalkan oleh ibunya yang mencoba membunuhnya ya. Kalau kalian tanya bagaimana dia bisa bertahan hidup selama itu, gue juga nggak tahu sih. Sang biksu juga tidak lupa mengajarkan kebaikan kepada Ashura. Dan sang biksulah yang pertama kali memanggilnya dengan nama Ashura. Kemudian scene berpindah, di mana terlihat negeri yang sebelumnya kering kembali menjadi subur dan hijau. Dan Ashura terus mengikuti sang biksu sampai akhirnya mereka terpisah. Dan terlihat seorang anak yang kelelahan karena bekerja mendorong sebuah kayu besar dan dimarahi mandornya. Namun seorang pria yang bekerja di sana juga mencoba membela sang anak ini. Melihat seorang anak terkulai tak berdaya, Ashura berpikir kalau itu adalah santapan makan siangnya. Namun sang pria langsung menendang Ashura. Dan melihat seekor burung pemakan bangkai ingin memakan makan siangnya, Ashura langsung menyerang burung tersebut. Dan melihat Ashura yang begitu kelaparan, sang pria memberikan makanannya kepada Ashura. Dan karena diberikan makanan, Ashura terus mengikuti sang pria tersebut. Dan di jalan, mereka dihadang oleh segerombolan anak-anak kampret
yang kemudian menimpuki mereka dengan batu. Namun salah satu timpukannya meleset dan mengenai Ashura yang berada di belakang dan membuatnya marah dan langsung menyerang dan mencabik anak yang menimpuk tadi, yang mana anak itu adalah anak seorang bangsawan di sana. Mengetahui anak satu-satunya meninggal, sang ayah marah dan Ashura pun dikejar dan terus diburu. Karena sudah tidak ada jalan lain, akhirnya Ashura melawan sang bangsawan dan Ashura yang terpojok akhirnya jatuh ke sebuah jurang. Namun ternyata Ashura jatuh ke tumpukan bangkai manusia dan membuatnya selamat dan harus berjuang keluar dari jurang tersebut. Di suatu pagi terlihat seorang wanita bernama Wakasa sedang berada di pinggir sungai. Wakasa ini kekasih dari pria pengangkut kayu sebelumnya ya. Dan kemudian melihat Ashura yang pingsan di pinggir sungai dan membawa Ashura ke sebuah rumah tak terpakai dan mengobatinya. Dan menerima kasih sayang dari seorang wanita membuat Ashura begitu sangat menyayangi Wakasa dan menjadi begitu sangat menurut. Karena Ashura merasakan kasih sayang dari Wakasa, tulus sangat kasih sayang ibunya sebelum meninggalkannya. Dan Wakasa juga banyak mengajarkan kosakata baru kepada Ashura. Dan Wakasa juga selalu melindungi Ashura dari warga sekitar agar dia tidak tertangkap. Suatu hari, Wakasa pergi mengantarkan makanan kepada Ashura. Namun Wakasa tidak mampir dan justru terlihat begitu terburu-buru. Namun Ashura tidak memakannya. Justru dia memakan ikan mentah yang ia tangkap untuk mengembalikan jati dirinya sebagai pembunuh. Dan Ashura diam-diam terus mengikuti Wakasa. Dan Ashura berusaha mencuri celurit yang berada di keranjang Wakasa, namun Wakasa mengetahuinya dan meyakinkan Ashura untuk tidak menjadi pembunuh lagi. Dan Ashura pun menurut. Dan di rumah yang ditempati Ashura, Wakasa memasakkan makanan untuk Ashura. Kemudian Wakasa pergi dengan terburu-buru dan Ashura melihat Wakasa bersama pria pengangkut kayu. Dan membuat Ashura begitu sedih karena merasa terabaikan. Akhirnya Ashura memutuskan untuk mencari Wakasa di tengah guyuran hujan. Dan ternyata Wakasa pergi ke sebuah gubuk terpencil untuk bertemu kekasihnya untuk menanam benih. Aduh, emang enak sih menanam benih di kala hujan. Dan akhirnya Ashura datang dengan membawa bapaknya. Bangsat kau. Goblok! Oke, sorry. Namun akhirnya Ashura datang dengan membawa kapaknya dan menyerang si pria. Dan hal itu membuat Wakasa sangat marah karena Ashura hampir saja membunuh sang pria yang dicintainya. Dan membuat Wakasa harus mengusir Ashura. Karena sikap Wakasa yang berubah kepada Ashura membuat Ashura menjadi begitu marah dan dendam. Bahkan dia mencoba menyerang seekor monyet yang sedang menggendong anaknya. Dan membuatnya begitu sedih karena dia tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari siapapun. Yang kemudian, dia didatangi kembali oleh sang biksu yang mana mereka sudah lama tidak bertemu. Kemudian terlibatlah cekcok antara Ashura dan sang biksu. Dan sang biksu mengatakan, setiap makhluk itu memiliki sisi monster. Tapi ada yang membedakan kita dengan monster lainnya, yaitu kita memiliki hati. Itu kenapa kita disebut manusia. Dan melihat Ashura yang putus asa, sang biksu mengambil kapak Ashura dan memotong lengannya sendiri dan memberikannya kepada Ashura untuk dimakan. Namun Ashura lebih memilih pergi dan meninggalkan sang biksu. Dan membuat sang biksu menangis. Kayaknya bukan menangis karena terharu deh. Minggu berganti minggu dan bulan berganti bulan, negeri yang sebelumnya subur kembali mengalami paceklik sehingga kelaparan terjadi di mana-mana. Dan membuat masyarakat kembali menjadi beringas dan saling memakan satu sama lain. Dan Wakasa pun merasakan penderitaan tersebut, di mana dia sekarat dan tak mampu bekerja lagi. Dan suatu hari, Ashura melihat Wakasa begitu kelaparan sampai kadal gurun pun mau dimakannya. Namun akhirnya Ashura berinisiatif untuk memberikan Wakasa makanan dengan membunuh seekor kuda milik bangsawan. Dan bangsawan yang marah karena kudanya dibunuh akhirnya memerintahkan pasukannya dan semua warga untuk memburu Ashura dengan imbalan suplai beras untuk 1 tahun. Kemudian Ashura datang ke tempat Wakasa dan membuat Wakasa sangat terkejut. Kemudian Ashura memberikan daging yang ia bawa, namun Wakasa tidak memakannya karena Wakasa menganggap Ashura membunuh seseorang dan menganggap daging itu adalah daging manusia. Dan niat baik dari Ashura yang ditolak Wakasa membuat Ashura begitu sangat kecewa dan sedih. Ashura yang tidak terlalu banyak mengetahui kosakata tak mampu meyakinkan Wakasa, sehingga membuat Ashura begitu marah dan dia mencoba menghabisi siapapun yang ia temui. Termasuk semua warga yang memburu Ashura. Sampai akhirnya Ashura berhadapan 1 lawan 1 melawan sang bangsawan.
dan Asura pun berhasil membunuhnya. Asura yang terkepung warga akhirnya mencoba lari ke sebuah jembatan rapuh, dan warga yang sudah kehilangan akal akhirnya membakar jembatan tersebut dari dua sisi, dan akhirnya membuat Asura terbakar dan jatuh ke jurang. Dan scene di awal yang memperlihatkan kebakaran besar itu terjadi dikarenakan warga yang mengejar Asura dengan membawa obor tak sengaja membakar rumputan dan pepohonan yang kering, sehingga membuat api begitu cepat menyebar. Kemudian scene berpindah, terlihat di negeri yang kering ini sedang turun salju, dan terlihat pria pengangkut kayu dan anak-anak sedang mendorong sebuah gerobak yang ternyata di atasnya ada seseorang yang terbaring kaku tak bernafas, dan orang itu adalah Wakasa. Dan di depan mereka terlihat seorang anak yang berjalan sambil membawa kapak, yang mana ternyata Asura masih hidup. Tapi entah kenapa mereka tidak saling sapa. Dan setelah jauh terlihat Asura begitu sedih dan menangis atas kepergian orang yang disayanginya. Dan scene pun berubah, di mana terlihat seorang biksu yang sedang memahat sebuah kayu dan menjadikannya seperti patung Buddha. Dan ternyata biksu tersebut adalah Ashura, dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari anime berjudul Asura yang dirilis di tahun 2012 lalu. Film ini begitu padat dan sangat dalam, dan banyak pelajaran hidup untuk kita agar bisa menjadi lebih baik sebagai manusia. Dan sedikit petikan positif yang bisa diambil dari film ini, saat seseorang memilih untuk menjadi monster, mereka akan menjadi lebih mudah patah semangat dan menyerah. Namun jika seseorang masih merasa kalau dirinya menderita, itulah tanda bahwasanya kita masih menjadi manusia. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Mainin. Saatnya gua undur diri dan jamatane.